Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri SFAM MFAM selaku dosen pembimbing mata kuliah parasitologi dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai nematoda. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Diva Khairunisa, kedua Almadila Puspa Niatias, ketiga Tiara Barbara Nainggolan, yang keempat Aisyah Nur Fadilah, yang kelima Putri Ayu Dianingsih, keenam Miftahul Lutfia, yang ketujuh Belvini Azhara saya sendiri, yang kedelapan Adinda Putri, yang kesembilan Salsabila Ramadhani, yang 10 Jihan Naila Husnia, yang 11 Aida Maharani, yang 12 Dini Ferdi Ramadhani, 13 Laisa Desi Veronica, yang ke-14 Tania Sahara Ramadhani. Baiklah, materi yang kami paparkan pada slide ini ada 6 subbab. Yang pertama mengenai pengertian nematoda, yang kedua siklus hidup nematoda, yang ketiga morfologi nematoda, yang keempat penyebaran nematoda, yang kelima penyakit yang disebabkan oleh nematoda, dan keenam cara menanggulangi penyakit disebabkan oleh nematoda. Baiklah, di sini langsung saja materi pertama mengenai pengertian nematoda yang akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian nematoda. Nematoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang berarti benang dan toid yang berarti bentuk. Karena bentuknya yang memanjang, nematoda itu dikenal dengan beberapa istilah antara lain cacing telur. Ukuran nematoda beraneka ragam, dari ukuran mikroskopik seperti nematoda pada tanaman hingga ukuran yang dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti nematoda pada hewan dan manusia. Nematoda bersifat parasit dan patogen, baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nematoda mempunyai jumlah spesies terbesar di antara cacing-cacing yang hidup sebagai parasit. Cacing-cacing nematoda memiliki ukuran, habitat, daur hidup, dan hubungan fosfat parasit yang berbeda-beda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alma. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup nematoda. Siklus hidup nematoda yang pertama adalah fase telur. Telur ini dilepaskan oleh cacing dewasa ke lingkungan luar melalui feses inang untuk nematoda parasit. Telur ini dapat berkembang di tanah, air, atau di tubuh inang baru. Fase yang kedua yaitu larva. Larva nematoda ini mengalami beberapa tahap perkembangan yang biasa disebut larva stage. Biasanya ada 4 tahap, L1, L2, L3, L4. Larva yang menetas di usus dapat menembus dinding usus dan berpindah melalui aliran darah ke paru-paru. Kemudian naik ke tenggorokan, ditelan kembali, dan akhirnya mencapai usus tempat mereka tumbuh menjadi dewasa. Fase yang ketiga yaitu fase dewasa. Larva terakhir yang telah mengalami pergantian kulit terakhir berubah menjadi cacing dewasa. Nematoda dewasa akan menghasilkan telur yang akan dikeluarkan ke lingkungan, memulai siklus hidup baru. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Selanjutnya ada morfologi nematoda. Nematoda adalah mikroorganisme yang berbentuk cacing. Bentuk tubuhnya sangat bilateral dan simetris, dan spesiesnya bersifat parasit pada tumbuhan. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 300 sampai 1000 mikron. Panjangnya sampai 4 mikron dan lebarnya sampai 15 sampai 35 mikron. Ciri-ciri umum nematoda: bentuk tubuh bulat, panjang atau silindris, dan pada penampang melintangnya berbentuk sirkular atau membulat. Yang kedua, pada ujung anterior tubuh terdapat ampit yang merupakan modifikasi dari kutikula. Ampit sangat peka terhadap rangsangan. Ada 3 bentuk ampit, yaitu ciatiform atau kantung, spiral, dan sirkular. Yang ketiga, bilateral simetris, tidak bersegmen dan tidak memiliki alat gerak. Memiliki kutikula yang tebal dan dinding tubuh terdiri dari 3 lapisan. Yang keempat ada tractus digestivus, dimulai dari mulut di ujung posterior. Dan yang kelima, belum memiliki sistem respirasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Selanjutnya ada 2 tipe bentuk tubuh nematoda. Yang pertama yaitu fusiform, berbentuk bulat panjang, bagian tengah melebar dan berujung ke arah ujung-ujungnya. Bentuk ini umum dijumpai pada banyak spesies nematoda yang hidup di dalam tanah atau sebagai parasit, karena bentuk ini memudahkan mereka untuk bergerak melalui substrat atau jaringan tubuh inangnya. Selanjutnya
yaitu filiform. Bentuknya seperti benang dengan diameter seluruh bagian tubuh sama. Bentuk ini memungkinkan nematoda bergerak dengan lebih luas di lingkungan berair dan cairan tubuh inang. Nematoda dengan bentuk tubuh ini sering memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang berbentuk pusiform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh pada nematoda. Pada nematoda ada 3 lapisan dinding tubuh yang tersusun dari luar ke dalam, yaitu yang pertama lapisan hialin sebagai lapisan kutikula non-seluler, yang kedua lapisan subkutikuler atau epidermis atau syncytium, dan yang terakhir ada lapisan sel-sel otot atau muskular. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nifta. Selanjutnya yaitu penyebaran nematoda. Nematoda adalah spesies yang hidup bebas dengan memakan bakteri, tetapi juga jamur dan alga. Beberapa spesies nematoda bahkan mungkin memiliki 3 bentuk seksual. Yang ketiga adalah hemafrodit yang dapat melakukan pembuahan sendiri. Nematoda bertahan dalam kondisi yang paling ekstrim, yaitu dalam pengeringan, pemanasan, pembekuan, dan tekanan osmotik dan oksigen. Dengan mematikan metabolisme mereka, mengubah jalur biokimia dan bentuk tubuh mereka, dan memasuki keadaan dormansi atau kriptobiosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Yang pertama adalah Ascariasis, merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing Ascariasis lumbricoides. Di Indonesia, prevalensi ataupun penyebaran penyakit Ascariasis ini sudah cukup tinggi, terutama terjadi pada kalangan anak-anak dengan persentase yaitu 60-90%. Infeksi yang ditularkan oleh penyakit Ascariasis ini ditularkan melalui tanah. Kurangnya pemakaian jamban keluarga menimbulkan pencemaran tanah dengan tinja di sekitar halaman rumah. Selain itu, cara penularan lainnya adalah melalui dari tangan ke mulut atau alternatif lain. Bahan makanan yang terinfeksi oleh kuku kotoran manusia atau oleh lalat, kemudian telur cacing Ascariasis ini dapat menjadi infeksi di dalam tanah selama berbulan-bulan dan dapat terhindar dari cuaca dingin dengan suhu 5-10 derajat Celcius selama 2 tahun. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Penyakit yang disebabkan oleh nematoda selanjutnya adalah Ankylostomiasis, cacing tambang atau Ankylostoma duodenale dan Nectar americanus. Cacing Ankylostoma duodenale penyebab penyakit Ankylostomiasis, sedangkan Nectar americanus penyebab penyakit Nectatoriasis. Larva-larva cacing tambang biasanya ditemukan pada tanah lembab yang hangat dan menginfeksi manusia dengan penetrasi melalui kulit. Infeksi juga diperoleh dengan minum air yang tercemar. Manusia merupakan sejak sekitar untuk kedua jenis cacing tambang. Insiden tinggi ditemukan di daerah pedesaan, perkebunan, dan pertambangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Selanjutnya adalah materi trikuriasis. Trikuriasis ini disebabkan oleh Trichuris tricura atau yang disebut dengan trikuriasis. Yang penting untuk penyebaran penyakit ini adalah kontaminasi tanah liat oleh manusia. Telur tumbuh di tanah liat, tempat lembab dan teduh dengan suhu optimum kira-kira 30 derajat Celcius. Prevalensi tertinggi dan intensitas infeksi adalah anak-anak. Sebagian besar individu yang terinfeksi asimptomatik. Walaupun demikian, keluhan abdomen kolik dan distensi berhubungan dengan infeksi. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Aida Mekhan. Baik, penyakit selanjutnya adalah filariasis. Filariasis disebabkan oleh infeksi cacing gelang dari spesies Filarioidea. Serangga penghisap darah seperti nyamuk dan lalat hitam yang menyebarkannya. Mikrofilaria disimpan pada kulit, masuk melalui tempat tusukan atau menembus kulit sendiri setelah tertarik pada kehangatan kulit, dan akan memasuki saluran limfatik, berkembang menjadi bentuk dewasa. Elephantiasis yang terdiri dari edema dengan penebalan kulit dan jaringan di bawahnya adalah gejala filariasis limfatik yang paling mencolok. Elephantiasis berkembang ketika parasit menjadi mapan dalam sistem limfatik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Baik, saya akan menjelaskan tentang enterobiasis. Nama ilmiah untuk cacing kremi, cacing benang dan cacing gelang yang termasuk dalam famili Oxyuridae dan ordo Archaritida adalah Enterobius vermicularis.
Cacing kremi dapat ditemukan pada beberapa hewan selain manusia. Infeksi cacing kremi yang juga dikenal sebagai enterobiasis adalah infeksi parasit yang umum dan menular yang terutama menyerang anak-anak. Menelan atau menghirup telur cacing kremi yang berukuran mikroskopis memungkinkan penyakit ini menyebar. Kecuali gejala utamanya yaitu rasa gatal yang sangat pada rektum, enterobiasis jarang menyebabkan masalah fisik yang serius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laisa. Selanjutnya ada Triconitis, yaitu penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh parasit kecil yang disebut Trichinella. Orang yang dapat tertular penyakit ini dengan memakan daging dari hewan yang sakit, mentah, atau setengah matang. Sebagian besar infeksi Triconitis tidak menimbulkan konsekuensi atau gejala ringan. Enteral menyerang usus dan parenteral adalah dua tahap penyakit pilot usus. Gejalanya berbeda-beda berdasarkan fase, spesies Trichinella, jumlah larva kista yang tertelan, jenis kelamin, usia, dan kekebalan inang. Baiklah, selanjutnya akan ditampilkan oleh Tania. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Cara penanggulangan penyakit ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dengan menjaga kebersihan diri seperti memotong kuku, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membersihkan selokan secara teratur. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman, tutup makanan dan minuman agar tidak dihinggapi oleh lalat dan terkena debu. Yang keempat, buang air besar di jamban atau di WC. Jangan buang kotoran di sembarangan tempat, misalnya di selokan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1 tadi. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu nematoda berasal dari bahasa Yunani, nema yang berarti benang dan toid yang berarti bentuk. Karena bentuknya yang memanjang, nematoda itu sendiri dikenal dengan beberapa istilah, antara lain cacing telur. Siklus hidup nematoda dimulai dari telur, empat stadium larva, dan dewasa. Nematoda berbentuk cacing, bentuk tubuh bilateral simetris, dan spesiesnya bersifat parasit pada tumbuhan. Berukuran antara 300 sampai 1000 mikron, panjangnya sampai 4 mm dan lebar 15 sampai 35 mikron. Kemudian, nematoda hidup di hampir semua jenis lingkungan, berada di bahan organik yang membusuk, sumber air panas, gurun, lautan, di dalam hewan, termasuk manusia dan tumbuhan, dan bahkan di tambang dalam yang berjarak 3 km di bawah bumi. Spesies yang hidup bebas kebanyakan memakan bakteri, tetapi juga jamur, alga, dan nematoda lainnya. Kemudian ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh cacing nematoda, yaitu Ascariasis, Ankylostomiasis, Trichuriasis, Filariasis, Enterobiasis atau cacing kremi, dan Trichinosis. Kemudian, cara penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nematoda yaitu dengan melakukan perilaku kebiasaan hidup sehat seperti menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan makanan dan minuman, serta tetap buang air besar di jamban atau WC. Baiklah, sekian dulu materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga bisa dipahami. Maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.